Kemarin-kemarin di sosial media lagi heboh tentang munculnya sebuah benda langit yang dikenal dengan sebutan Three Eye Atlas. Nah, Three Eye Atlas ini adalah interstellar, yang artinya benda ini tuh katanya berasal dari luar tata surya kita. Kemunculan Three Eye Atlas ini pertama kali diamati sama teleskop sistem peringatan Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert, yang ada di Chile pada tanggal 1 Juli kemarin. Dan setelah diamati, ternyata Three Eye Atlas ini adalah sebuah komet. Tapi bentuk dan pergerakannya itu nggak kayak komet-komet yang biasa kita amatin sebelumnya. Komet ini bergerak dengan kecepatan kurang lebih 210.000 km per jam, yang menjadikannya sebagai benda luar dengan kecepatan tinggi yang pernah masuk ke dalam tata surya kita. Selain itu, komet ini juga katanya punya ukuran yang sangat besar, baik itu ukuran intinya maupun ukuran komanya. Nah, selain kecepatan dan ukuran yang sangat besar, komet Three Eye Atlas ini juga punya perilaku yang aneh. Maksudnya, waktu komet ini pertama kali diamati, posisinya itu ada di antara orbit planet Mars dan Jupiter, yang artinya posisi komet ini itu sangat jauh dari matahari. Ini tolong dikoreksi kalau salah ya. Meskipun jaraknya tuh masih jauh ya dari matahari, komet ini tuh udah nunjukin tanda-tanda pelepasan gas atau koma, alias udah aktif. Biasanya kan komet baru nunjukin hal itu kalau mereka udah dekat sama matahari. Soalnya komet kan biasanya terbuat dari es, debu, dan beberapa elemen gas lain. Saat komet mendekati matahari, panas dari matahari bakalan bikin es yang ada di permukaan komet jadi menguap dan membentuk awan gas atau koma. Dan juga bikin komet tersebut tuh kayak punya ekor. Hal ini sering terjadi saat komet itu berada di jarak yang cukup dekat dengan matahari. Normalnya kayak gitu. Tapi dalam kasus Three Eye Atlas, lapisan es yang ada di komet itu ternyata udah menguap dan membentuk koma. Padahal waktu itu jaraknya tuh masih jauh dari matahari dan suhunya diperkirakan masih sangat rendah untuk terjadinya penguapan es. Hal inilah yang kemudian bikin orang-orang heran sekaligus penasaran. Apakah komet Three Eye Atlas ini komet interstellar biasa atau jangan-jangan ini tuh sebenarnya pesawat alien besar dari sistem planet lain? Sejauh ini kita tuh udah nemuin seenggaknya 3 benda langit yang masuk ke tata surya kita, yang asalnya dari sistem planet yang lain. Benda langit pertama yang kita temuin asalnya dari luar tata surya adalah sebuah batu aneh yang disebut Oumuamua. Dalam bahasa Hawaii, Oumuamua ini artinya pengintai atau utusan yang datang dari jauh. Oumuamua pertama kali ditemuin tahun 2017 dan awalnya benda langit ini itu dikira komet. Tapi karena benda ini tuh nggak nunjukin tanda-tanda sebagai komet, akhirnya benda ini cuma dianggap sebagai benda langit yang asalnya dari luar tata surya kita. Nah, Oumuamua bentuknya tuh aneh. Meskipun kita nggak pernah lihat langsung ya. Tapi ilmuwan memperkirakan bentuk Oumuamua ini mirip kayak cerutu atau batu lempengan tipis yang sangat panjang. Panjangnya diperkirakan sekitar 200-400 meter. Selain bentuknya yang aneh, ilmuwan tuh juga heran sama kelakuan benda langit yang satu ini. Soalnya saat Oumuamua menjauhi matahari, kecepatannya malah meningkat, bukan melambat, kayak benda langit lain yang biasanya kita amatin. Nah, ini yang bikin sebagian orang berpikir kalau Oumuamua sebenarnya tuh pesawat alien yang lagi melintasi tata surya kita. Sekarang Oumuamua posisinya udah berada jauh di luar tata surya dan gak bakalan bisa kita lihat lagi selama-lamanya. Setelah Oumuamua, kita nemuin lagi nih benda langit dari luar tata surya yang dikenal dengan sebutan Two Eye Borisov. Sebutan Two Eye nunjukin kalau ini adalah benda interstellar atau antar bintang kedua yang ditemuin. Sedangkan Borisov adalah nama orang yang nemuin benda ini pertama kali tahun 2019. Two Eye Borisov, benda langit jenis komet pertama yang kita temuin yang asalnya dari luar tata surya. Ini tuh numpang lewat di tata surya kita dengan kecepatan 177.000 km per jam. Secara umum sebenarnya nggak ada hal-hal yang aneh sih tentang komet Two Eye Borisov. Komet ini penampakannya kayak komet-komet biasanya. Mungkin yang bikin beda cuma dari asalnya dan bahan-bahan penyusun komet itu. Komet Two Eye Borisov dikatakan punya kandungan gas sianida dan karbon monoksida yang sangat tinggi, yang nunjukin kalau komet ini terbentuk di suatu tempat yang sangat dingin di luar tata surya. Dan usianya diperkirain antara sedikit lebih tua atau lebih muda kalau dibandingin sama usia tata surya kita. Nah, sekarang posisi komet Two Eye Borisov udah jauh berada di luar tata surya kita dan lagi menuju ke arah konstelasi Perseus. Dan kayak nasib benda antar bintang yang lain, kita tuh nggak bakalan lagi ngelihat Two Eye Borisov selama-lamanya. Well, setelah komet Two Eye Borisov pergi, muncul lagi nih komet lain yang asalnya juga dari luar tata surya. Komet itu adalah tidak lain tidak bukan yang lagi jadi trending topik
Three Eye Atlas. Kenapa sih Three Eye? Nah, Three Eye ini nandain kalau komet ini adalah benda antar bintang atau interstellar ketiga dari luar tata surya yang berhasil kita temuin sejauh ini. Sedangkan Atlasnya dari mana? Ini tuh diambil dari nama sistem teleskop peringatan asteroid, Atlas, yaitu sebuah stasiun pengamatan astronomi di mana komet ini itu pertama kali ditemuin. Seperti yang dijelasin di awal tadi, komet ini ditemuin pertama kali tanggal 1 Juli tahun 2025. Dan penemuannya bisa dibilang terjadi secara kebetulan alias nggak sengaja. Jadi ceritanya waktu itu salah satu teleskop Atlas lagi ngelakuin tugasnya buat motret langit di malam hari. Tujuannya buat memetakan dan mendeteksi objek-objek luar angkasa kayak asteroid atau meteor. Supaya kalau benda-benda ini mendekat dan berpotensi menabrak bumi, sistem Atlas bakalan memperingatkan kita buat bersiap-siap. Intinya Atlas ini kayak CCTV yang dipasang buat mantau benda luar angkasa. Nah, stasiun pengamatan Atlas ini tersebar di beberapa wilayah kayak di Hawaii, Afrika Selatan, dan juga Chile. Terus, tanggal 1 Juli kemarin, sistem Atlas yang ada di Chile kemudian nggak sengaja nangkep adanya titik cahaya yang bergerak dengan cepat di langit bumi bagian selatan. Setelah dicari tahu, ternyata titik cahaya itu adalah sebuah komet yang asalnya dari luar tata surya. Buat bisa tahu apakah komet ini asalnya dari luar tata surya atau enggak, itu tuh bisa kelihatan dari jalur atau orbit komet itu. Kalau jalurnya atau lintasannya berbentuk hiperbolik, komet itu kemungkinan berasal dari luar tata surya. Soalnya, buat ngebentuk lintasan jalur hiperbolik, benda tersebut harus punya kecepatan yang sangat tinggi. Komet Three Eye Atlas sendiri melintasi tata surya kita dengan kecepatan kurang lebih 210.000 km per jam. Dan ini tuh termasuk dalam kategori komet dengan kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi fungsinya supaya benda itu nggak bisa tertangkap sama gravitasi matahari. Dan kalau benda itu nggak tertangkap sama gravitasi matahari, lintasannya itu bakalan lurus-lurus aja. Ini tuh penjelasan simpelnya. Nah, karena lintasan orbit komet Three Eye Atlas adalah hiperbolik, maka komet ini udah bisa dipastikan berasal dari luar tata surya. Tapi meskipun kita udah tahu kalau komet ini asalnya dari luar ya, sampai sekarang ilmuwan masih bingung soal asal-usul komet Three Eye Atlas. Di beberapa sumber disebutin kalau komet ini katanya berasal dari arah konstelasi Sagittarius, yang kalau ditelusuri balik bakalan mengarah ke pusat galaksi Bima Sakti. Pusat galaksi Bima Sakti ini tuh wilayah yang diisi sama banyak bintang yang usianya udah sangat tua. Kemungkinan komet Three Eye Atlas berasal dari wilayah sekitar inti galaksi atau galactic bulge, atau di wilayah perbatasan antara cakram tipis dan cakram tebal galaksi. Buat posisi pastinya kita masih belum tahu sih, soalnya alam semesta ini kan luas banget. Tapi yang pasti komet Three Eye Atlas datang dari tempat yang sangat jauh dan usianya udah sangat tua. Seorang astronomer dari Universitas Oxford yang bernama Matthew Hopkins bilang kalau komet Three Eye Atlas kemungkinan udah berusia lebih dari 7 miliar tahun. Dan kalau perkiraan ini benar, maka usianya jauh lebih tua daripada usia tata surya kita. Tata surya kita kan umurnya 4,6 miliar tahun. Artinya sebenarnya komet ini tuh udah jalan-jalan di galaksi Bima Sakti jauh sebelum planet-planet dan matahari yang ada di tata surya kita terbentuk. Jadi kita harus lebih respect sama senior kita, Three Eye Atlas. Tapi balik lagi, ini semua masih perkiraan. Sekarang para ilmuwan masih terus mempelajari komet ini. Dan karena komet ini udah aktif, pas posisinya masih jauh dari matahari, akhirnya kita bisa mendeteksi komet ini lebih awal dan bisa meneliti komet ini dengan waktu yang lebih lama dan penuh persiapan dibandingin sama dua benda interstellar sebelumnya. Sekarang, saat video ini tayang, komet Three Eye Atlas posisinya lagi berada di belakang matahari kalau dari sudut pandang bumi ya. Jadi komet ini sekarang bakalan susah buat diamati dari bumi. Tapi nanti kalau udah di akhir November sampai Desember, kalian mungkin bakalan bisa ngelihat komet ini di pagi hari. Tentu aja dengan menggunakan bantuan teleskop. Dan komet Three Eye Atlas ini bakalan mendekati bumi pada tanggal 19 Desember. Saat itu komet ini berada dalam jarak paling dekat dengan bumi, sekitar 270 juta kilometer dari bumi. Meskipun ini disebut jarak terdekat, tapi posisinya sebenarnya masih sangat jauh dan gak bakalan nimbulin masalah atau ancaman kepada bumi. Jadi sebenarnya komet ini gak bakalan nabrak atau nyenggol bumi. Nah, setelah komet ini masuk dan melintasi tata surya kita, komet ini bakalan lanjutin perjalanannya keluar tata surya dan kita gak bakalan bisa lagi lihat komet ini untuk selamanya. Jadi, apakah ini tuh cuman komet biasa yang asalnya dari luar tata surya?
Bagi sebagian orang, ini tuh terlalu kebetulan buat dianggap sebagai komet biasa. Ada banyak anomali-anomali yang ditemui di komet ini, yang bikin sebagian orang berkesimpulan kalau komet ini kemungkinan adalah teknologi atau pesawat alien yang lagi nyamar. Salah satu tokoh terkenal yang percaya kalau Three Eye Atlas adalah teknologi pesawat alien adalah Abraham atau Avi Loeb. Dia ini seorang profesor di Universitas Harvard yang sering meneliti hal-hal berbau luar angkasa dan astrofisika. Ia tokoh yang cukup dihormati di kalangan pengajar Universitas Harvard dan udah nerbitin banyak jurnal dan juga buku-buku yang berhubungan sama kehidupan di luar antariksa. Dia ini juga lumayan populer di kalangan orang-orang yang punya pemikiran kalau kehidupan di bumi bukanlah satu-satunya kehidupan yang ada di alam semesta. Avi Loeb yakin atau percaya kalau kita tuh nggak sendirian di alam semesta yang luas ini. Intinya dia percaya kalau alien itu ada dan mereka kemungkinan udah ngunjungin kita berkali-kali dengan pakai pesawat canggih yang disamarin jadi bentuk asteroid atau komet. Dalam kasus komet Three Eye Atlas, Avi Loeb berpendapat kalau ada kemungkinan komet ini itu teknologi buatan alien. Soalnya Avi Loeb nemuin seenggaknya ada 8 anomali yang ada di komet ini. Yang mungkin aja jadi pertanda ya kalau ternyata emang komet ini adalah objek buatan. Anomali yang pertama adalah lintasannya ternyata hampir sejajar dengan bidang ekliptika atau bidang datar, tempat beredarnya planet mengelilingi matahari. Paling cuma beda 5 derajat, dan kebetulan itu sangat nggak biasa. Dan kesempatannya terjadi secara kebetulan itu tuh cuma sekitar 0,2%. Anomali kedua, munculnya antitail atau ekor komet yang ngarah ke matahari. Peristiwa ini tuh jarang banget dijumpai sama komet-komet normal. Anomali ketiga, komet ini punya kecepatan yang sangat tinggi. Padahal kalau dibandingin sama 2 objek interstellar sebelumnya yang tadi aku sebutin, Oumuamua dan 2I Borisov, komet Three Eye Atlas punya inti nukleus yang lebih gede, lebih masif daripada 2 objek yang sebelumnya. Dan secara logika, kalau inti Three Eye Atlas itu lebih berat, maka seharusnya kecepatannya jadi lebih lambat daripada 2 objek itu. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Anomali yang keempat, lintasan komet Three Eye Atlas kelihatan diatur secara presisi supaya bisa melintasi beberapa planet kayak Jupiter, Mars, Venus dengan jarak yang sangat dekat. Anomali kelima, banyaknya kandungan nikel yang ada di bagian gumpalan gas komet Three Eye Atlas. Jauh lebih besar dari komet-komet biasa yang kita tahu. Komposisi nikelnya juga lebih banyak daripada zat besi yang mirip dengan komposisi pembuatan logam di bumi. Dan kemungkinan bahwa komposisi ini terbentuk secara alami di alam itu kurang dari 1%. Anomali keenam, sedikitnya kandungan air yang ada di komet ini. Padahal elemen air elemen utama yang banyak ditemuin di komet-komet biasa. Anomali ketujuh, cara komet Three Eye Atlas dalam memantulkan cahaya matahari dianggap sangat aneh dan nggak ditemuin pada komet-komet yang sebelumnya. Dan anomali yang terakhir adalah adanya kesamaan arah antara posisi kedatangan Three Eye Atlas dengan lokasi di mana sinyal radio WOW muncul. Sinyal WOW atau WOW ini tuh adalah sebuah fenomena misterius yang terjadi tahun 1977 tentang munculnya sinyal radio kuat yang direkam sama teleskop radio yang asalnya dari luar angkasa. Kita tuh masih belum tahu sinyal ini datangnya dari mana dan siapa yang ngirim. Secara kebetulan, koordinat tempat munculnya sinyal WOW di langit itu berdekatan dengan arah kedatangan komet Three Eye Atlas. Dan kemungkinan ini terjadi secara kebetulan adalah 0,6%. Menurut kalian, apakah anomali-anomali tadi udah cukup bikin kita nganggap kalau komet Three Eye Atlas adalah benda buatan alien? Atau mungkin kalian punya teori lain? Soalnya lagi heboh banget nih di media sosial. Dan sebenarnya Avi Loeb sendiri nggak yakin-yakin amat sih kalau komet Three Eye Atlas itu benda buatan. Dia sendiri masih positive thinking kalau mungkin aja itu memang komet alami. Tapi masalahnya dia tuh masih butuh penjelasan yang lebih jelas tentang ke-8 anomali itu. Dan dia juga berharap anomali-anomali ini bakalan bisa terjawab di masa depan saat komet ini udah menjauh dari matahari dan bisa diamati secara lebih jelas. NASA dan beberapa ilmuwan lain sebenarnya udah nyanggah teori tentang kemungkinan komet Three Eye Atlas adalah objek buatan alien. Udah ada banyak bukti kalau komet ini itu tuh komet biasa aja. Mulai dari lintasannya yang cenderung tetap, nggak belok-belok, karakteristiknya kayak komet karena punya koma dan ekor. Dan komponen molekul komet Three Eye Atlas juga nunjukin kalau ya ini mirip sama komet yang biasa kita temuin.
Tapi ya memang nggak semua anomali ini bisa terjawab sih. Makanya ilmuwan sekarang masih cari tahu gimana caranya buat mengamati komet ini lebih dekat. Jadi mungkin pertanyaan tentang apakah komet ini benda alien atau benda alami bisa terjawab di masa depan. Itu dia sedikit tentang Triai Atlas. Aku nggak bisa kasih fakta atau info banyak-banyak karena memang ya belum terungkap secara lengkap juga semuanya. Orang masih pada heboh-heboh aja dengan teori konspirasi kalau ini tuh sebenarnya adalah pesawat alien. Gimana menurut kalian? Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau di komen, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditambahin, mungkin karena ya kami terbatas dalam mencari informasi. Siapa tahu kalian udah ada info yang terupdate, kalian bisa tambahin di kolom komentar, atau kalian mau request tema apa, boleh. Tentang extraterrestrial lainnya, boleh banget. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye! Nah, karena lintasan orbit komet Triai Atlas adalah hiperbolik, maka kornet. Setelah komet ini masuk, setelah komet